sempurna. Batas atas dari ion jenuh adalah permukaan air tanah atau phreatis paruh kerucut penurunan atau radius of influence of the depression cone. Aliran air ke dalam sumur merupakan aliran gravitasi di mana muka air tanah mengalami tekanan atmosfer. Debit pemompaan pada kondisi aliran yang telah stabil dinyatakan oleh persamaan Darcy. Persamaan Darcy yaitu V sama dengan VA. V-nya itu tadi K kali I, di mana K sama dengan DY per DX kali A meter kubik per detik, dengan V kecepatan aliran, A luas aliran, I dy per dx atau gradien hidrolik, dy ordinat kurva penurunan terhadap sumbu y, dx absis kurva penurunan terhadap sumbu x. Yang kedua yaitu uji permeabilitas pada sumur artesis. Air yang mengalir dipengaruhi oleh tekanan artesis debit arah radial. Debit arah radial yaitu Q sama dengan KA dy per dx dikali dy per dx. Dengan V debit arah radial meter kubik per detik, A yaitu luas tadi, luas tegak lurus arah aliran 2pi T, sedangkan T itu tebal lapisan lolos air, dy per dx sama dengan gradien hidrolik. Hitungan koefisien permeabilitas secara teoritis, menurut Hagen dan Poiseuille, banyaknya aliran air dalam satuan waktu G yang lewat pipa dengan jari-jari R dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan gamma air atau berat volume air dibagi 8 koefisien mu, itu dibacanya mu atau sama dengan koefisien kekentalan absolut dikali R kuadrat kali A. A luas penampang pipa, S itu gradien hidrolik, maka RH sama dengan luas dibagi keliling basah atau PR kuadrat dibagi 2 PR sama dengan R per 2. Dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Yang ketiga yaitu rembesan. Rembesan yang akan dipelajari di sini didasarkan pada analisis 2 dimensi. Bila tanah dianggap homogen dan isotropis, maka dalam bidang X, Z, hukum Darcy dapat dinyatakan sebagai berikut. Vx sama dengan KI X sama dengan min K deviasi, itu lambang deviasi, DH sama dengan dibagi DX, VZ sama dengan KI Z sama dengan min K deviasi H dibagi deviasi Z. Jaringan arus atau flownet, sekelompok garis aliran dan garis ekipotensial disebut jaringan arus atau flownet. Garis ekipotensial adalah garis-garis yang mempunyai tinggi energi potensial yang sama atau H konstan. Permeabilitas lapisan lolos air dianggap isotropis. Permeabilitas dianggap isotropis jika Kx sama dengan K1 sama dengan K. Berikutnya yaitu
Tekanan rembesan. Air pada keadaan statis di dalam tanah akan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas, uplift. Akan tetapi jika air mengalir lewat lapisan tanah, aliran air akan mendesak partikel tanah sebesar tekanan rembesan hidrodinamis yang bekerja menurut arah alirannya. Besarnya tekanan rembesan akan merupakan fungsi dari gradien hidrolik atau I. Pengaruh tekanan air terhadap stabilitas tanah. Tekanan hidrodinamis mempunyai pengaruh yang besar pada stabilitas tanah, tergantung pada arah aliran. Tekanan hidrodinamis dapat dipengaruhi oleh volume tanah. Berikutnya, teori kondisi mengapung atau weak condition. Telah disebutkan bahwa tekanan hidrodinamis dapat mengubah keseimbangan lapisan tanah. Pada keadaan seimbang, besarnya gaya yang bekerja di bawah, yaitu W sama dengan gamma sama dengan gaya rembesan, atau D sama dengan gamma W dikali IC, atau W kurang D sama dengan 0. Dengan IC adalah gradien hidrostatis pada keseimbangan gaya di atas. Besarnya berat tanah terendam air adalah dengan IC adalah gradien hidrolik kritis pada keseimbangan gaya di atas. Besarnya berat tanah terendam air adalah W sama dengan gamma aksen, gamma sama dengan 1 dikurang N dikali GS kurang 1 dikali gamma W. Gamma aksen sama dengan GS kurang 1 dibagi 1 plus E dikali gamma W. Satuannya kilonewton meter kubik atau ton meter kubik. Berikutnya, keamanan bangunan terhadap bahaya piping. Telah disebutkan bahwa bila tekanan rembesan ke atas yang terjadi dalam tanah sama dengan I, maka tanah akan pada kondisi mengapung. Keadaan semacam ini juga dapat berakibat terangkutnya butiran-butiran tanah halus sehingga terjadi pipa-pipa di dalam tanah yang disebut piping. Akibat pipa-pipa yang berbentuk rongga-rongga dapat mengakibatkan fondasi bangunan mengalami penurunan sehingga mengganggu stabilitas bangunan. Faktor keamanan bangunan air terhadap bahaya piping sebagai berikut, yaitu SF IE per IE. Dengan IE adalah gradien keluar maksimum dan I sama dengan E dan IE sama dengan gamma dibagi gamma W. Gradien keluar maksimum tersebut dapat ditentukan dari jaring arus dan besarnya sama dengan tinggi energi antara garis ekipotensial terakhir, dan I adalah panjang dari elemen aliran. Len 1935 menyelidiki keamanan struktur bendungan terhadap bahaya piping. Panjang lintasan air melalui dasar bendungan dengan memperhatikan bahaya piping dihitung dengan cara pendekatan empiris sebagai berikut. LW sama dengan sigma LH dibagi 3 ditambah sigma LV. Dengan LW yaitu weighted scrape distance
sigma LH yaitu jumlah horizontal menurut lintasan terpendek dengan sigma LV yaitu jumlah jarak vertikal menurut lintasan terpendek. Setelah weighted creep atau distance dihitung, weighted creep ratio atau WCR dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan WCR sama dengan sigma LW dibagi H1 kurang H2. Kondisi tanah anisotropis. Dalam tinjauan tanah anisotropis, walaupun tanah mungkin homogen, tapi mempunyai permeabilitas yang berbeda pada arah vertikal dan horizontalnya. Kebanyakan tanah pada kondisi alamnya dalam keadaan anisotropis, artinya mempunyai koefisien permeabilitas yang tidak sama ke segala arah, yaitu maksimum searah lapisan atau arah horizontal dan minimum ke arah tegak lurus lapisannya arah vertikal. Arah-arah ini selanjutnya dinyatakan dalam arah X dan Z. Dalam kondisi ini, permeabilitas pada arah horizontal dan vertikalnya dapat dinyatakan dalam bentuk Kx sama dengan Kmax dan Kz sama dengan K minimum. Untuk hal ini, persamaan Darcy akan dipakai, yaitu Vx sama dengan min Kx, Ix sama dengan min Kx delta H, defisiasi H dibagi defisiasi X. Dari sini ada pertanyaan, Pak, Mas, Mbak? Enggak, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum. Oke. Lanjut, Pak. Kalau gitu saya lanjut, yaitu rembesan pada struktur bangunan. Hukum Darcy dapat digunakan untuk menghitung debit rembesan yang melalui struktur bendungan. Dalam perencanaan sebuah bendungan, perlu diperhatikan stabilitasnya terhadap bahaya longsoran, erosi lereng, dan kehilangan air akibat rembesan yang melalui tubuh bendungan. Jika bentuk dan posisi garis rembesan paling atas pada potongan melintang bendungan diketahui, besarnya rembesan dapat dihitung. Bentuk garis rembesan kecuali dapat dihentikan secara analitis. Dapat juga ditentukan secara grafis atau dari pengamatan laboratorium dari sebuah model bendungan sebagai prototipe, ataupun juga secara analogi elektrik menunjukkan bahwa garis rembesan yang melalui bendungan berbentuk kurva parabolis akan tetapi penyimpangan kurva terjadi pada daerah hulu dan hilirnya. Pengamatan secara grafis didasarkan pada sifat khusus dari kurva parabola. Di sini ada teman-teman ada yang ini proyeknya bendungan atau sudah pernah nggarap bendungan? Belum pernah, Pak. Gimana, Pak? Belum pernah? Belum pernah kalau bendungan, Pak. Oh, oke.
Saya lanjut, debit rembesan pada bendungan tanah anisotropis. Jika permeabilitas tanah bahan bendung, sorry ini bahan bendung ya, anisotropis, untuk menghitung debit rembesan maka tampang bendungan harus lebih dulu ditransformasi. Nilai X1 transformasi adalah T sama dengan X akar KZ per KX. Maka seluruh hitungan harus didasarkan pada gambar transformasinya. Demikian juga untuk koefisien permeabilitas ekuivalen. K aksen sama dengan akar dari KZ kali KX. Debit rembesan dihitung dengan persamaan Q sama dengan K aksen H dikali NF dikali ND. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal yaitu tampang melintang sebuah bendungan dengan kemiringan lereng hulu 2. Perbandingan kemiringan lereng hulu yaitu 2H perbandingan 1V vertikal, horizontal dan vertikal, perbandingan 2 horizontal banding 1 vertikal. Gambarkan garis parabola rembesan pada tubuh bendungan tersebut dengan menganggap tanah bahan bendungan homogen isotropis. Penyelesaiannya yaitu sudut kemiringan hilir yaitu alfa sama dengan arbus tangen 30 per 44 sama dengan 34,29 derajat. DE sama dengan 2 kali 24 sama dengan 48 meter. AE1 sama dengan 0,3 dikali 48 sama dengan 14,4 meter. H sama dengan 24. Ini sambil koreksi ya, takutnya saya salah ngetik atau salah hitung. D sama dengan 14,4 ditambah 12 tambah 36 tambah 44 sama dengan 106,4 meter. Untuk X sama dengan D dan Z sama dengan H sama dengan 24. Persamaan berikut yaitu P sama dengan setengah dikali akar dari D kuadrat plus H kuadrat dikurang D, yaitu sama dengan setengah dikali akar D kuadrat, D-nya tadi 106,4 kuadrat plus hanya 24 meter tadi, 24 kuadrat sama dengan dikurang 104,4 sama dengan 1,34 meter, 1,34 meter. Kita cari persamaan parabola, yaitu persamaan parabola dasar, yaitu X sama dengan Z kuadrat dikurang 4P kuadrat dibagi 4P. Maka X sama dengan Z kuadrat dikurang 7,18. 7,18 itu 4 dikali 1,34 kuadrat dibagi 4P, yaitu 5,36, itu menjadi persamaan
yang A. Dengan menggambarkan tampang bendungan yang digambar dengan skala yang dipilih, parabola rembesan dapat digambarkan dengan substitusi sembarang, yaitu Z sama dengan Z dalam kurung Z kurang dari 24 meter. Kebersamaan di atas atau A, kebersamaan A tadi ya. Jadi kita masukkan dari persamaan ini, Z-nya kurang dari 24 meter, kurang atau sama dengan 24 meter, menentukan titik potong parabola, dasar parabola dasar sendiri. Potong parabola dasar dengan lereng hilir dilakukan sebagai berikut, yaitu persamaan garis BC perbandingan persamaan garis BC banding Z per X sama dengan 30/44 atau Z sama dengan 0,68X. Itu persamaan B. Dari persamaan A dan B itu disubstitusikan menjadi X sama dengan 0,462 X kuadrat dikurang 7,18 dibagi 5,36. Maka (0,462X kuadrat dikurang 5,36X dikurang 7,18 sama dengan 0. Dari sini, dari persamaan ini diperoleh X sama dengan 12,8145 meter. Untuk garis CB aksen sama dengan X dibagi cos alfa sama dengan 12,8145 dibagi cos 34,29 derajat sama dengan 15,5102 meter sama dengan alfa plus delta alfa. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut. Dari tabel untuk alfa sama dengan 34,29 derajat, maka C ketemunya 0,35. Delta alfa sama dengan C dikali alfa plus delta alfa sama dengan 0,35 dikali 15,5102 sama dengan 5,4 meter. Alfa sama dengan alfa plus delta alfa dikurang delta alfa sama dengan 15,5102 dikurang 5,4 sama dengan 10,11 meter. Jadi garis BC ini sama dengan 10,11 meter. Untuk gambarnya seperti ini, parabola rembesan ditujukan oleh kurva A, B, C, ya. Kurva parabolanya. Ini tadi nilai koefisiensi, jadi dari mana ya? Alfa
3,29 derajat itu kita lihat dari sini 34,29 derajat, kita tarik ke atas ini sampai ketemu garis lengkung ini, jadi ditarik ke horizontal ke delta A per A plus delta A, jadi ketemunya 0,35. Dari sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya Pak Budi, Pak. Oke, Pak Budi, gimana Pak? Itu yang di grafik menunjukkan derajat sama 0, itu menunjukkan apa Pak? Yang 0, sama derajat apa? Ini kan 0 ini menunjukkan koefisien ya, koefisien rembesan. Nah, ini derajat parabola, sudut parabola ini alfa. Jadi 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, dengan diketahui sudutnya ini, kita bisa mengetahui koefisien rembesan C. Jadi koefisien rembesan itu 0, 0,1, 0,2 itu nilai koefisien rembesan. Ya Pak. Oke. Kalau tidak ada, coba lanjut dihitung ini, hitung debit rembesan per harinya. Jika K sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 7 ya ini. 10 pangkat min 7. Hitung debit rembesan per hari apabila lebar bendungan tegak lurus bidang gambar sama dengan 200 meter, ND sama dengan 15, NF sama dengan 4, dan H sama dengan 30. Tolong hitung debit rembesan per harinya. Itu 10 min pangkat 7 ya Pak? Ya, 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7.